Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Miftahus Sa'adah, NIM 12204193147. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari terkait hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait nilai minimum dan maksimum fungsi kuadrat dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan 4.4 yaitu menyajikan dan menjelaskan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu menggambar bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dan diskriminannya. Nilai minimum. Minimum seperti yang kita tahu bahwasanya minimum artinya yang paling kecil. Maka nilai minimum yaitu suatu nilai yang berada di paling bawah suatu fungsi atau dapat disebut juga sebagai titik balik minimumnya. Sedangkan untuk nilai maksimum yaitu suatu nilai yang berada di paling atas suatu fungsi atau dapat juga disebut sebagai titik balik maksimumnya. Kita dapat menentukan nilai minimum atau nilai maksimum suatu fungsi kuadrat dari grafiknya. Jika grafik tersebut terbuang ke atas atau jika A lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai minimum. Akan tetapi, jika grafiknya terbuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum. Sedangkan untuk mengetahui berapakah nilai minimum atau nilai maksimumnya, dapat kita gunakan rumus berikut ini. Yang pertama yaitu gunakan rumus sumbu simetri yang berupa X sama dengan negatif B per 2A. Setelah itu, kita cari nilai minimum atau maksimumnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif D dibagi 4A. Dengan D yaitu diskriminan. Ternyata nilai X yang kita peroleh setelah kita menghitung dengan menggunakan rumus sumbu simetri serta nilai Y yang telah kita peroleh, maka nilai X dan Y tersebut merupakan titik puncak dari grafik fungsi kuadrat. Setelah kita mempelajari nilai minimum dan maksimum, maka selanjutnya kita mempelajari bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama yaitu untuk menentukan titik potong sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Kemudian, yang kedua, untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka kita misalkan X-nya sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu menentukan rumus sumbu simetri. Rumus sumbu simetri tadi yaitu X sama dengan negatif B dibagi 2A. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai minimum atau maksimumnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan negatif D dibagi 4A. Kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan titik puncak. Titik puncaknya yaitu dengan menggunakan X yang dihasilkan dari sumbu simetri dan Y yang didapat dari langkah sebelumnya, yaitu langkah yang keempat. Langkah keenam yaitu dengan menambahkan titik-titik bantuan jika diperlukan. Titik-titik bantuan ini seperti apa? Titik bantu ini berupa titik-titik dengan menentukan beberapa nilai X dan menghitung nilai Y yang sesuai. Langkah yang terakhir yaitu kita menghubungkan semua titik-titik yang telah kita peroleh pada bidang koordinat kartesius. Kemudian terbentuklah suatu grafik fungsi kuadrat atau yang disebut sebagai parabola. Untuk menambah pemahaman kalian, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Dari persamaan tersebut, kita identifikasi bahwasanya
koefisien X kuadrat bernilai 1, sehingga koefisien X kuadrat tersebut lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai minimum. Untuk menghitung nilai minimumnya, kita gunakan rumus X sama dengan negatif 2 dibagi 2A. Kemudian kita substitusikan, sehingga X sama dengan negatif 7 dibagi 2 dikali 1. Maka X sama dengan negatif 7 dibagi 2, sehingga X sama dengan negatif 3,5. Selanjutnya kita hitung nilai Y-nya dengan menggunakan rumus negatif D dibagi 4A. Diskriminan dari fungsi kuadrat ini telah kita hitung di pertemuan sebelumnya, yaitu kita peroleh D sama dengan 9, sehingga kita substitusikan ke rumus Y sama dengan negatif D dibagi 4A, sehingga Y sama dengan negatif 9 dibagi 4, sehingga Y sama dengan 2,25. Persamaan yang kedua yaitu Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X tambah 6. Kita tentukan apakah fungsi kuadrat ini memiliki nilai minimum atau nilai maksimum. Kita identifikasi A-nya berapa? A-nya 2, sehingga A lebih besar dari 0. Maka fungsi kuadrat ini memiliki nilai minimum juga. Kita hitung X-nya, X sama dengan negatif 4 dibagi 2 kali 2, maka X sama dengan negatif 1. Kemudian kita hitung nilai Y-nya, Y sama dengan negatif D dibagi 4A. Nilai D-nya yaitu negatif 32. Nilai diskriminan dari fungsi ini yaitu negatif 32. Kita substitusikan ke persamaannya, sehingga Y sama dengan negatif buka kurung negatif 32 tutup kurung dibagi dengan 4 dikali 2, sehingga negatif ketemu negatif maka positif, sehingga Y sama dengan 32 dibagi 8, maka Y ketemu berapa? 32 dibagi 8 sama dengan, sehingga Y sama dengan berapa itu 32 bagi 8? 32 bagi 8 sama dengan 4, sehingga nilai minimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X tambah 6 yaitu negatif 1,4. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan, Ibu harap kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.